memahami contoh penerapan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian melalui benda magnet nanti, seperti contoh-contohnya yang kita sebutkan nanti, anak-anak dapat menerapkan konsep gaya magnet dalam percobaan secara tepat. Kemudian setelah memahami konsep gaya magnet, nanti anak-anak dapat membuat magnet buatan secara berkelompok nanti yang ibu bagikan melalui MKM. Nah, siapa yang pernah menempelkan gambar atau stiker di pintu kulkas rumahnya? Saya dulu. Itu stikernya yang ada plakatnya atau yang ada magnetnya? Ada magnetnya, Bu. Ada magnetnya. Yang lain? Sama. Di sini Mas Siti? Yang ada magnetnya Yang ada magnetnya. Ya. Baik, berarti sama semua ya. Nah, kenapa sih magnet ini bisa menempel di pintu kulkas? Tapi kalau kita ganti dengan kertas, itu tidak menempel, tapi malah jatuh. Kira-kira kenapa ya? Ya, karena di kertas itu tidak ada magnetnya. Nah, setelah ini ibu akan menayangkan video. Anak-anak disimak ya. Nanti ibu akan menanyakan. Contoh pada sehari-hari. Kata yang pertama yaitu pada pintu kulkas. Pemasangan magnet pada pintu kulkas bertujuan agar pintu kulkas dapat tertutup dengan rapat. Manfaat yang kedua yaitu magnet yang terdapat pada hiasan pintu kulkas. Magnet tersebut dipasang agar hiasan tersebut dapat menempel pada pintu kulkas. Selanjutnya, magnet yang terdapat pada kepala headset. Berikut merupakan bukti bahwa pada kepala headset terdapat magnet. Magnet yang terdapat pada kepala headset berfungsi untuk memberikan medan magnet pada solenoida agar bisa bergetar untuk menghasilkan suara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi tadi sudah disimak ya. Dari video tadi, apa yang kalian amati? Ada apa aja tadi? Ada headset, terus ada Tadi manfaat magnet di pintu kulkas apa? Agar bisa tertutup dengan rapat. Kemudian tadi di handset itu di bagian kepalanya ternyata ada magnetnya anak-anak. Tadi di video dibuktikan dengan apa tadi? Peniti. Bisa menempel ya? Bisa. Nah, contoh lain di kelas. Kira-kira ada magnet tidak ya di sekitar kita? Ada apa? Di meja belajar ada apa? Ini Bu. diskrim, Bu. Iya, deskripsinya Mbak Zahra, kotak pensilnya ada magnetnya, bisa nempel ya. Mungkin anak-anak yang punya deskrip sama dengan Mbak Zahra, ada magnetnya, itu juga penerapan di kehidupan sehari-hari kita anak-anak. Nah, ada lagi Mbak Pasha, itu tasnya ada magnet ya? Ya. Oh, iya ada. Bu, ini Bu, ada juga Bu dompet itu, Bu. Ada, Bu. Oh iya. Iya, itu merupakan semuanya penerapan di kehidupan sehari-hari kita. Nah, tadi kan kita sudah melihat benda-benda magnet di kehidupan sehari-hari kita. Sebenarnya magnet itu apa sih anak-anak? Magnet itu adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Magnet itu juga punya sifat-sifat anak-anak. Yang pertama itu dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Kemudian magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Kemudian kutub yang sama apabila didekatkan itu saling tolak-menolak. Contohnya utara dengan utara, dia tidak bisa menempel, tidak bisa saling menarik, dia akan tolak-menolak. Kemudian
Nah, contoh magnet alami ini, ibu punya magnet. Ini magnet asli ya anak-anak. Nah, ini ibu juga ada jarum sama penjepit kertas. Dia tidak melalui proses apapun, langsung menempel anak-anak. Nah, ini merupakan magnet alami. Nah, bagaimana kalau magnet buatan? Magnet buatan nanti, ibu nanti sudah menyiapkan paku. Nanti pakunya akan digeser secara searah dan ditunggu beberapa menit, digeser sambil dimeniti nanti ya sekitar 2 atau 3 menit. Nanti si paku ini akan menjadi magnet sementara anak-anak. Nanti kita buktikan melalui LKM dan berkelompok. Cara membuat magnet, membuat magnet yang pertama ini menggosok anak-anak. Yang pertama adalah dengan cara menggosok. Nanti dengan cara menggosok ini, magnet pada batang logam, misalnya paku tadi ya, paku kita gosok secara searah secara berulang kali ya, nanti akan menjadi magnet. Cara yang kedua yaitu induksi. Induksi ini nanti magnet akan mendekatkan ke benda logam tanpa menyentuhnya, sehingga benda itu akan menjadi sehingga benda itu tadi yang sudah ditarik akan menjadi magnet sementara. Cara yang ketiga adalah mengaliri arus listrik. Bagaimana caranya? Kita bisa melilitkan kawat ke benda logam seperti paku ini, kemudian dihubungkan dengan baterai. Nah, nanti ini bisa menjadi sebuah magnet anak-anak. Cara yang keempat itu ada medan. Kemudian medan magnet. Medan magnet itu adalah daerah di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya magnet. Ini ya medan magnet. Kemudian karakteristik medan magnet itu ditujukan oleh tempat yang mempunyai garis magnet rapat. Kemudian magnet selalu menjauhi kutub utara dan mendekati kutub selatan. Dan kemudian magnet tidak pernah berpotongan dan dapat mengenali benda-benda logam tertentu. Nah, contoh penggunaan magnet anak-anak tadi di video awal kita sudah sedikit membahas tentang kehidupan sehari-hari. Tadi ada pintu kulkas, kemudian mikrofon, kemudian apa lagi? Dinamo sepeda, bel listrik di rumah kalian yang ada bel listriknya itu juga ada magnetnya anak-anak. Kemudian benda-benda lain yang ada di kelas tadi ada kotak pensil ya. Kemudian ada tasnya Mbak Tasya itu yang bermagnet tadi. Dompet. Iya, dompet. Nah, dari tadi kan sudah
habis setelah nggak koin ya. Ayo dimulai ya. 1, 2, 3. Apa? Apa alat yang memanfaatkan gaya magnet untuk mengangkat beban? C. Tepuk tangan kita lagi. Dan up dibaca. Apa yang bisa meningkatkan daya magnet jika didekatkan kawat pembuka tenaga arus? Betul. Tepuk tangan untuk Kadila. Satu lagi siapa yang mau? Natasha. Baca ya. 1. Saat dua magnet silau satu sama lain, apa yang terjadi? Dia tarik menarik. Yang A ya. Betul. Tepuk tangan lagi Natasha. Ada yang ditanyakan? Belum. Jadi, Ibu akan membagikan lembar kerja murid atau LKM. Ini tadi sudah duduk dengan kelompoknya ya. Jadi langkah-langkahnya anak-anak, di LKM itu ada nama kelompok. Silakan nama kelompok kalian ditulis siapa saja, ditulis dulu. Teman-temannya siapa? Sudah? Sudah ditulis? Kemudian di lembar berikutnya ada langkah-langkahnya. Alat bahannya tadi Ibu sudah membagikan juga ya. Sudah dapat magnet semua Pak kelompok? Sudah dapat paku semua? Sudah ada jarum sama kertas? Sudah. Kemudian hati-hati ya untuk menggunakan benda tadi kan ada jarum, itu jangan ditusuk-tusuk. Itu hanya buat praktek nanti. Kemudian langkah percobaannya sambil dibaca, sambil diperhatikan Ibu. Diperhatikan, lakukan dengan hati-hati. Kemudian ambil magnet. Ambil magnet sudah? Mana? Ambil magnet. Ambil magnet, kemudian ada pakunya ya. Nah, kita gosok. Caranya adalah digosok secara searah anak-anak. Kita gosok secara searah. Ini ya, kalau gini terus. Kalau ke samping, berarti ke samping terus. Gitu. Mana kelompok 2? Paham? Sudah mulai digosok? Oh, udah menulis kelompoknya ya. Tapi nanti anggota kelompoknya harus ada yang memperhatikan. Harus paham, kalau tidak paham, tanya itu. Kemudian ketika sudah digosokkan selama 20 atau 30 kali, nanti coba anak-anak didekatkan dengan klip atau jarum yang sudah Ibu bagikan tadi. Apakah menempel atau tidak, seperti itu. Kemudian diamati, setelah diamati, di lembar berikutnya ada soal. Sebelum digosok dengan magnet, bagaimana pakunya? Kemudian setelah digosok dengan magnet, seperti apa? Itu paham? Nah, ini per kelompok harus dibagi ya. Ada yang menggosok, ada yang mengamati, ada yang menulis di lembar kerjanya.
Sudah semua? Baik, kelompoknya siapa yang mau maju dulu? Saya. Baik, kelompok berapa Mbak Salma? Kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Kelompok yang belum maju diperhatikan ya temannya. Kelompok 1 ini baru maju. Silakan perkenalkan dulu, kemudian disampaikan hasilnya bagaimana. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil percobaan kami. Saya Salma dan saya Janda. Dan di sini ada hasil pengamatannya, simpulan itu yang pertama sebelum digosok magnet, paku itu paku besi belum memiliki sifat kemagnetan sehingga ketika didekatkan dengan putih kertas atau jarum logam paku tidak dapat menarik benda tersebut. Nah, setelah magnet digosok itu setelah pakunya itu digosok dengan magnet datang secara searah dan terulang paku menjadi magnet sementara. Akibatnya ketika didekatkan dengan kulit kertas atau jarum logam paku mampu menarik dan menempel benda-benda tersebut. Ya. Kelompok 2, 3, 4 hasilnya sama semua atau ada yang berbeda? Sama. Jadi tadi sama ya, sebelum paku digosok itu belum bisa nempel ya jarum-jarumnya. Ketika setelah digosok dengan magnet tadi pakunya gimana? Nempel sama semua ya. Berarti percobaannya sudah berhasil semua. Silakan duduk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari percobaan tadi ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan dari percobaan tadi? Tidak. Baik, kalau tidak ada, ini Ibu ada soal. Jadi nanti anak-anak sudah paham atau belum? Ibu nanti lihat dari hasil kerja kalian. 10 menit cukup? Baik, 10 menit ya. Sudah? Siapa yang belum? Sudah semua? Sudah ya? Sudah. Aduh, ini benar semua ini. Kebanyakan sudah paham semua. Itu tadi sudah lihat hasil pengerjaan kalian dan sudah paham-paham semua sepertinya. Nanti mungkin Ibu akan koreksi terlebih dahulu. Dan tadi Ibu ya juga kebanyakan sudah ada yang benar itu. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Serunya bagaimana tadi? Praktek tadi ya, menggunakan magnet dengan paku. Kita membuat magnet apa tadi? Magnet sementara, betul. Nah, kenapa magnet tadi bisa menarik jarum, kemudian klip kertas, kemudian benda-benda logam lainnya?
termasuk benda magnet itu ya karena terbuat dari logam dan mempunyai sifat kemagnetan. Dan tadi benda non magnetik yang tidak bisa ditarik oleh magnet, kertas, kain, meja kayu, betul. Sudah paham semuanya ya berarti? Sudah, betul. Nah, berarti minggu depan kita belajar tentang fotosintesis ya anak-anak. Dipelajari lebih dulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Rahma sebagai ketua orang tua ya. Duduk siap, gerak.